Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran fikih pada kelas 5 ini. Nah, barakallahu fikum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan melanjutkan di pelajaran yang kelima pada pertemuan kali ini, yaitu yang akan membahas tentang sholat. Wahya sholat, kita akan pelajari dari maknanya sholat. Sholat secara bahasa itu artinya doa ya, dan secara istilah adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini mana sholat secara istilah. Nah, kemudian kedudukan sholat itu sangat tinggi ya. Kedudukan sholat dalam Islam itu sangat tinggi. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, sholat merupakan salah satu dia tiang agama ya. Kemudian sholat juga diwajibkan di langit ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, beda dengan ibadah-ibadah yang lain itu diwajibkan di bumi. Tetapi sholat ini ya diwajibkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ketika berada di Sidratul Muntaha. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat itu sendiri. Kemudian sholat adalah pembeda antara muslim dan kafir. Nah, ini menunjukkan tentang kedudukan sholat yang sangat tinggi di dalam Islam. Maka dari itu untuk kita selalu untuk menegakkan sholat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat di sini adalah yang wajib dulu, yaitu adalah sholat 5 waktu. Nah, kemudian sholat ya itu wajib bagi setiap muslim ya, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh dan berakal. Ingat ya, ini wajib bagi setiap muslim baligh dan berakal. Nah, ini sholat wajib bagi 3 golongan ini. Nah, kemudian tadi ya bahwasanya sholat adalah pembeda antara muslim dan kafir, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah ya, al-ahdu ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Ini menunjukkan tentang beratnya atau besarnya dosa meninggalkan salat. Ya, sampai di sini dihukumi kafir oleh Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa keutamaan sholat 5 waktu? Bahwasanya sholat 5 waktu itu akan menghapus dosa dan kesalahan ya, sebagaimana di dalam hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah ya salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari. Ya, apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran yang tersisa pada badannya tersebut? Maka para sahabat menjawab, tidak ada. Ya, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun dari kotorannya. Nah, sehingga sangat bersih orang tersebut ya, karena mandi di sungai sebanyak 5 kali sehari. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Ya, dengannya Allah akan menghapus semua kesalahannya. Nah, jadi ibarat sholat 5 waktu adalah ibarat kita mandi ya, yang akan menghapus kotoran-kotoran yang ada di dalam badan kita, mandi sebanyak 5 kali sehari. Bagaimana kalau kita mandi 5 kali sehari? Tentunya sangat bersih ya. Begitu juga dengan sholat. Nah, tentunya badan kita manusia adalah tempat salah dan dosa. Namun jika kita sholat 5 kali sehari, maka sholat tersebut bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan di antara sholat-sholat tersebut. Nah, ini keutamaan sholat yang sangat besar. Makanya kita untuk selalu menegakkan sholat dengan benar ya. Sholat kita bisa diterima dengan 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Ta'ala ya, mengharap keridhaan dari Allah. Yang kedua adalah sholat kita sesuai dengan sholatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sholat kita sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum, ini
dua syarat kalau ingin salat kita diterima. Nah, makanya penting bagi kita untuk meluruskan niat ketika salat dan mempelajari bagaimana ya cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar itu dari takbir hingga salam. Nah, barakallahu fikum, insyaallah nanti kita akan belajar ya. Tapi sampai di sini dulu di pelajaran kali ini tentang salat ini sebagai pembuka. Nah, nanti insyaallah pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang salat. Taib barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.